Seringkali dalam hidup kita di dunia ini kita terlalu fokus membangun kerajaan kita di dunia yang fana ini. Saya buktikan. Coba lihat apa yang Anda gumulkan dan Anda doakan. Bukankah semua itu isinya seputar kebutuhan Anda, seputar keinginan Anda, seputar perkara-perkara dunia yang sementara? Doa kita tuh seputar pergumulan hidup yang sementara. Dan Yesus datang supaya mata kita tercelik dan melihat ke surga. Hidup ini bukan cuma di bumi, tempat di mana semua orang berebutan tahta, kekuasaan, kekayaan. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Orang berebutan harta sampai berani memutuskan tali darah. Yang miskin juga mendengki sama yang kaya. Di dunia ini orang segitu jahatnya demi kekuasaan tahta dan harta. Sampai bisa membunuh sesamanya. Mari sadarlah, jangan cuma fokus membangun kerajaan kita yang fana di dunia. Jangan hanya fokus kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Mari mulai arahkan pandanganmu ke sorga. Berkaryalah juga buat kerajaan sorga. Terima kasih. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mendengar nubuatan ini, Raja Herodes langsung berpikir bahwa seorang raja orang Yahudi baru lahir, yang artinya akan mengancam kekuasaan Raja Herodes yang saat itu merupakan satu-satunya raja di Israel. Karena itu Raja Herodes mulai memerintahkan serdadu-serdadunya untuk membunuh anak-anak di usia 2 tahun ke bawah. Kita akan lihat dalam Matius 2. Raja Herodes ini licik sekali, dia bilang sama orang Majus demikian. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Raja Herodes bilang gitu sama orang Majus. Padahal niatnya bangsa Yahudi mengharapkan lahirnya Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi adalah begini. Bangsa Israel telah mengalami berbagai macam bentuk penjajahan, penindasan dari bangsa Romawi, dan juga mereka hidup sangat menderita. Berabad-abad lamanya bangsa Israel itu mengharapkan dan menanti-nantikan lahirnya Mesias yang akan melepaskan mereka dari penderitaan mereka. Nah, keadaan bangsa Israel saat itu sejak Nabi Maleaki, kalau Anda lihat di Alkitab, kitab Maleaki di Perjanjian Lama adalah kitab terakhir, betul? Lalu ada selembar kertas kosong sebelum masuk ke Matius, Perjanjian Baru. Satu lembar kosong itu usianya 400 tahun. Selama kurang lebih 400 tahun, Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Karena itu mereka seperti hilang harapan. Mereka berharap dengan kelahiran Yesus inilah Mesias datang menyelamatkan mereka. Saat Yesus lahir dan kemudian mulai berkarya, berkiprah, orang-orang Yahudi terpukau melihat kehebatan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia membangkitkan orang mati, bagaimana dia mengubah air jadi anggur, bagaimana dia mengubah 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang. Orang-orang Yahudi sangat terpukau dengan apa yang Yesus lakukan. Dan mereka berpikir Yesus adalah Mesias yang selama ini mereka tunggu-tunggu, yang akan membangun kembali kerajaan Daud, sehingga membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, yaitu Raja Herodes.
Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 15. Baca sejarah dikit ya. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Satu lagi, Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Wah, mereka udah greget nih sama Yesus nih. Ini Mesias apa bukan? Sehebat ini. Karena arti Mesias adalah the anointed one, yang diurapi. Dalam bahasa Yunani Kristos. Kristos terjemahannya dari Kristus. Yesus Kristus. Sebenarnya memang Mesias itu adalah Yesus. Tapi mereka berharap tujuan Yesus lahir adalah untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Yesus datang untuk tujuan yang lebih besar daripada itu, yaitu untuk menjadi juru selamat yang menyelamatkan mereka dari dosa. Dalam Matius 1 ayat 21, kita sama-sama baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat. Lukan enggak? Dia sangat-sangat dipuja-puja, pengikutnya banyak, ribuan. Sebenarnya bagi Yesus, untuk menerima tawaran bangsa Yahudi menjadi raja, penerus tahta kerajaan Daud, adalah sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan sebagai manusia. Manusia mana yang hari gini dikasih tahta menolak? Kenyataannya semua berlomba-lomba naik tahta. Lihat caleg-caleg, kampanye, bagi-bagi duit, berani invest demi dapat kekuasaan. Siapa yang gak mau tahta dan irian jaya gak apa-apa, iri-irian jangan. Saya sampai geleng-geleng. Herodes adalah orang-orang yang gak senang melihat orang lain maju. Herodes yang punya hati Herodes itu adalah orang-orang yang gak suka lihat temannya lebih diberkati, saudaranya lebih kaya. Jangan sampai dia ngalahin gua gitu kan. Kekuasaannya terancam. Sinis. Itu keadaan manusia akhir zaman. Kita saling menjatuhkan. Saling berebutan tahta. Yesus kasih teladan buat kita. Dia datang. Saya langsung tahu Tuhan mau apa. Saya bilang sama suami saya, gak usahlah. Ngapain kita jauh-jauh pulang dari Australia, memberi hidup untuk Indonesia, lalu harus kembali lagi ke sana, membuka gereja, meskipun kita terima gaji, meskipun di Indonesia gak terima gaji, tapi kita mengerjakan kehendak Tuhan. Saya bersyukur saya taat sama Tuhan, dan saya bersyukur punya suami yang mau taat sama Tuhan. Kalau enggak hari ini, anak-anak pedalaman Tangan Pengharapan gak ada di sini hari ini. Amen. Tuhan baik. Waktu satu kali saya ketemu sama teman, Pastor Jeffrey Tresna, yang kemarin melayani di Retreat Leaders ICI. Kami kenal lama tapi gak pernah duduk makan berdua. Kemana gitu loh. Akhirnya besok karena udah terlalu malam, saya bilang lanjut besok bro, lanjut besok. Besok malamnya, dia bilang fellowship ya fellowship, siap-siap gue. Fellowship di lobi 7. Kami minum teh sama-sama, ngobrol. Dia tanya lagi, kenapa? Saya jawab. Saya belum jawab, dia bilang gini. Panggung itu kemilau loh. Panggung mimbar ini kemilau, dia bilang. Kementerian panggil juga. Saya tolak semuanya, minta maaf. Isinya apa? Mohon maaf, sejak pandemi Ibu Heni Kristianus sudah tidak menerima undangan khotbah. Pokoknya penjelasannya panjang lebar, diplomatis deh, gak kayak saya gitu ya. Nah, saya menukarkan mimbar saya karena kehendak Bapa dalam hidup saya. Anda perlu tahu, ibaratnya Anda dagang laku, nah itu saya laku gitu. Ngerti ya? Kalau bintang 5 itu rate-nya beda. Sekali panggil ngomong 5 menit aja captiau. Bahasanya tuh minimal gitu kasarnya. Hotel
tiket, saya nggak pasang rate ya. Ini mereka yang ngasih rate kan. Saya kasih tahu, waktu saya menolak undangan itu chain tuh. Ditolak 1, chain melayang tuh. Ditolak 2, chain melayang tuh. Nggak ganggu hari Minggu pun saya tolak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Bu Heni. Nggak bisa. Saya tolak semua. Karena Anda harus tahu, untuk saya jadi gembala, jujur aja kita ngomong. Gereja IC kan kecil. Satu kali ibadah paling banyak 800-an satu ruangan. Itu pun udah sesak. Saya biasa khotbah diundang gereja besar, itu jemaatnya besar-besar. Bunyinya ribu-ribuan. Dia bingung kenapa saya menukarkan panggung yang ribuan dengan ini gitu. Suami tetap sayang. Doa kita tuh seputar pergumulan hidup yang sementara. Dan Yesus datang supaya mata kita tercelik dan melihat ke sorga. Karena hanya yang dari sorga yang bisa nunjukin jalan ke sorga. Bayangin kalau Yesus gak pernah datang, kita gak pernah sadar, gak pernah sadar untuk menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari maut. Supaya kita tidak binasa, tapi beroleh kehidupan kekal bersama Dia di sorga. Yesus datang untuk satu tujuan ini. Supaya Anda dan saya yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi tanganmu. Biarlah hanya kehendakmu yang terjadi di dalamku. Di dalam nama Yesus. Amen. Saya percaya saudara telah diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Jangan lupa untuk direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semua boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tahun 2023 mungkin banyak kegagalan. Tapi kita akan jadikan semua itu sebagai pembelajaran yang membawa kemenangan. Yuk jadikan 2024 menjadi saat-saat paling indah setiap harinya. Meskipun itu momen kegagalanmu. Dan jangan lupa pakai sweater the most wonderful time of the year untuk memenangkan momen terindah setiap harinya. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Seperti kita ketahui bersama, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 081311005568 by WhatsApp. Pembelian melalui Shopee dan Tokopedia Anda bisa lakukan dengan kata pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk teman-teman yang ada di sekitar Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan. Lokasinya ada di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3, Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google, Anda bisa melakukan pencarian dengan kata Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah online Saturday Service besok tanggal 30 Desember jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga mari bergabung dalam ibadah live streaming hari Minggu 31 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ada ibadah malam tahun baru atau New Year Eve jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Serta ibadah online New Year Celebration hari Senin 1 Januari jam 10 pagi dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari ikuti terus ibadah online kami. Ibadah online Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Saturday Service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ibadah hari Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya ada di jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Disertai dengan ibadah anak dan juga ibadah remaja. Khusus untuk minggu ini ada tambahan ibadah di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung bersama kami dalam Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Dan ada juga secara onsite di hari Minggu jam 5 sore di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam rangkaian ibadah menyambut tahun baru. Minggu 31 Desember, New Year Eve Celebration di malam hari
jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi ingat, tetap ada 5 ibadah sebelumnya. Dan yang terakhir, di Senin 1 Januari, New Year Celebration, di mana kami ada 4 ibadah, yaitu di jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan juga jam 5 sore. Ajak teman-teman dan saudara Anda semua untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat acara-acara yang ada. Impact Community Indonesia tidak sekedar beribadah di hari Minggu. Kami punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama dengan Impact Family. Impact Family dilakukan lewat Zoom ataupun Anda yang ingin secara onsite, kami sudah ada secara onsite bagi Anda yang tinggal di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Semarang. Bagi saudara yang ingin bertumbuh dalam iman, Anda ingin punya keluarga rohani yang saling menguatkan dan saling memberkati, Anda bisa mendaftar di 0811 9777745. Akan diadakan baptisan air di hari Sabtu 27 Januari jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang punya saudara-saudara ingin dibaptis atau Anda sendiri ingin dibaptis, Anda yang bisa mendaftarkan diri melalui QR Code yang ada di layar kaca Anda, atau Anda bisa menghubungi 0811 9777745. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendownload ICI Apps dan mendapatkan semua kabar terbaru tentang Impact Community Indonesia. Serta Anda juga bisa mendapatkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk pencarian, Anda bisa menggunakan kata pencarian ICI Mobile pada mobile phone Android ataupun mobile phone iOS Anda. Jangan lupa untuk segera mendownload. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan Bapak dan Ibu sekalian kepada Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Percaya setiap taburan Bapak dan Ibu sekalian tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi melalui taburan Bapak dan Ibu sekalian, nama Tuhan semakin dikenal dan semakin memperluas kerajaan Allah. Di mana setiap orang akan melihat betapa luar biasanya berkat yang Bapak dan Ibu berikan melalui taburan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap taburan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba percaya taburan firman-Mu itu akan ditabur di tanah yang subur. Di tanah hati jemaat-jemaat-Mu yang memang siap untuk menerimanya Bapa. Biarlah melalui firman ini ada jawaban doa. Ada kepastian Tuhan, ada bimbingan Tuhan, bahkan ada panduan bagi jemaat-Mu untuk berjalan bersama Engkau. Percaya lewat firman-Mu Tuhan, dinyatakan apa yang menjadi kerinduan setiap jemaat-Mu yang ada, dimanapun mereka saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih juga Bapa untuk setiap taburan dari jemaat-jemaat-Mu, baik untuk Impact Community Indonesia maupun untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Mereka memberi dengan ketulusan hati mereka karena mereka percaya melalui taburan mereka Tuhan, nama-Mu semakin dikenal. Terima kasih Bapa. Bapa, di hari ini juga kami mau bersatu hati, bersama-sama berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Kau sembuhkan mereka Bapa. Kau jamah mereka. Apapun yang saat ini mereka sedang rasakan, rasa sakit Tuhan, ataupun rasa kelemahan Tuhan, Bapa Kau jamah mereka, berikan kesembuhan Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali, dan mereka boleh terus melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk mereka yang saat ini Bapa, sedang dalam keadaan terluka, Bapa Kau pulihkan hati mereka. Mereka mungkin yang sedang berselisih paham, pulihkan hubungan mereka Tuhan. Kau sembuhkan luka-luka hati mereka Tuhan. Kau ingatkan mereka kembali dengan kasih mula-mula-Mu. Sehingga mereka boleh saling melepaskan maaf. Karena kami tahu pemulihan total boleh terjadi karena campur tangan-Mu Bapa. Baik itu kami serahkan pemulihan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang rindu punya keturunan hari ini Tuhan. Bapa, Kau lihat kerinduan mereka. Kau berikan kandungan yang sehat. Kau berikan kesabaran untuk setiap pasangan menjalani proses-proses ini.
baik proses secara alami maupun proses secara medis. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berikan kesabaran. Biarlah melalui proses ini mereka semakin disatukan. Mereka makin sejalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga mereka tahu pada waktu yang sesuai dengan waktu-Mu. Mereka boleh menerima keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Bapa hamba berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang terlibat dengan hutang piutang. Tuhan, berikanlah mereka pertobatan untuk apa yang sudah mereka lakukan Tuhan. Beri mereka keberanian untuk mulai menghapuskan semua pinjol-pinjol di handphone mereka. Kau jamah hati mereka, Kau rebut kembali hati mereka Tuhan. Jangan mereka terikat dengan pinjol ataupun pinjaman-pinjaman apapun. Tapi buat mereka berusaha untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka. Lihat usaha mereka yang mulai kembali untuk membayar hutang-hutang mereka. Kau campur tangan dalam usaha mereka sehingga setiap usaha yang mereka lakukan, mereka boleh membayar hutang-hutang mereka. Bukan hanya membayar hutang-hutang mereka, mereka bahkan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu saat ini Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan jawab doa mereka karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa berada bagi kami, baik susah maupun senang. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang memasuki minggu-minggu kampanye. Jangan biarkan Tuhan ada pemecah-pemecah belah. Tapi Bapa, biarlah mereka mau menjalankan segala sesuatunya dengan damai. Sehingga sampai pada pemilihan umum nanti, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang diberkati oleh-Mu Bapa. Yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Tuhan. TNI Polri sehingga peringkat desa sekalipun. Biar setiap keputusan atau undang-undang yang mereka keluarkan bukan yang merugikan masyarakat. Tapi yang membawa masyarakat Indonesia semakin adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Bapak, kami mau kembalikan semua pujian, semua hormat, dan semua kemuliaan hanya kepada satu nama. Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, perkenanan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai setiap langkah-Mu, menyertai keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati studi-Mu, mengangkat Engkau naik dan tidak turun, bahkan memperluas kapasitas-Mu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan kita yang percaya sama-sama katakan, amin.